Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santo Wijaya, NIM 1651414, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika angkatan 2015. Di sini saya akan menceritakan mengenai Gimli Glider. Apa itu Gimli Glider? Yaitu insiden pesawat yang saat itu harus mendarat mendadak dikarenakan kehabisan bahan bakar. Hal itu terjadi pada tanggal 23 Juli 1983, di mana pesawat Air Canada dengan nomor penerbangan 143 berasal dari Montreal menuju ke Edmonton. Saat itu pada ketinggian 41.000 kaki atau 12.500 meter kehabisan bahan bakar, sehingga dia harus mendarat di daerah Gimli. Nah, daerah Gimli tersebut ia mendarat pada sebuah kompleks yang berupa kompleks yang biasa digunakan untuk balapan. Pada saat itu, pertamanya kokpit menunjukkan tanda-tanda adanya sebuah kerusakan, yaitu pada mesin bagian kiri. Lalu pada komputer yang menunjukkan indikator bahan bakar tidak terdeteksi adanya suatu masalah. Namun sebagai seorang pilot, yaitu Robert Bob Pearson, dia mengetahui bahwa hal tersebut terasa aneh. Setelah itu rekan kerjanya yaitu Maureen Pintal juga merasakan hal yang sama. Lalu mereka merasakan bahwa pesawat semakin turun dan mereka lalu memprediksi bahwa bahan bakar yang mereka miliki tidak cukup. Nah, mereka lalu membuat perhitungan dengan estimasi bahwa mereka bisa melakukan pendaratan di daerah Winnipeg. Namun setelah dilakukan perhitungan tersebut, ternyata mereka tidak bisa mencapai Winnipeg. Lalu tujuan pun dialihkan ke kompleks Gimli. Nah, pada saat mendarat terjadi suatu peristiwa bahwa roda milik pesawat itu tidak bisa diturunkan, sehingga saat mendarat roda pun menjadi penghambat. Dan salah satu permasalahan lain bahwa pesawat terbang terlalu tinggi dan juga dengan kecepatan yang tinggi. Namun dengan usaha yang keras, akhirnya pesawat bisa mendarat dengan selamat di daerah tersebut dan tanpa korban jiwa, yaitu 69 penumpang termasuk awak pesawat dan krunya selamat dan tidak mengalami cedera yang begitu parah. Nah, dari situ kita mengetahui berbagai masalah. Misalnya kita mengetahui dari situ penyebab masalahnya bahwa yang pertama, kesalahan komponen dari pesawat yang menunjukkan bahan bakar yang tidak dengan semestinya. Selain itu, pada saat pengisian bahan bakar ternyata diketahui bahwa satuan yang dimiliki oleh pesawat itu berbeda dengan satuan yang biasa digunakan pada saat itu. Pada pesawat ia menggunakan sistem satuan kilogram dan liter, sedangkan pada saat itu satuan yang umum digunakan adalah ounce dan gallons. Sementara teknisi yang bertugas untuk mengisi bahan bakar lupa untuk mengkonversikan satuan-satuan tersebut, sehingga terjadilah peristiwa itu. Nah, menurut saya, jika suatu saat satuan internasional diganti, itu bisa berpengaruh besar. Diperlukan suatu ketelitian dan kehati-hatian dalam penggunaan satuan, karena kita harus menyatukan suatu persepsi. Jadi dalam satu dunia ini harus memiliki persepsi yang sama mengenai sebuah satuan, sehingga tidak terjadi pembeda-bedaan. Nah, salah satu kasus pada tahun 2013 bahwa ada seorang teknisi atau ahli dalam bidang pengolahan limbah, ia melakukan sebuah kesalahan bahwa ia membuat suatu metode untuk mengolah limbah, tetapi
hal tersebut selalu gagal. Nah, usut punya usut, ternyata ia melakukan sebuah kesalahan konversi, bahwa ia berpikiran bahwa 1 ons itu setara dengan setengah kilogram dan 1 ons setara dengan sekitar sekian 100 berapa gram gitu. Nah, dari situ itu sebuah masalah yang berasal dari ketika ia sekolah, yaitu pada saat sekolah dia diberi pengetahuan oleh gurunya bahwa satuan tersebut, ya konversi tersebut adalah seperti itu. Nah, ternyata dari Direktorat Metrologi bahwa hal tersebut adalah salah dan sudah dihapuskan. Nah, dari situ kita dapat menarik kesimpulan bahwa dalam penggunaan satuan kita harus berhati-hati, kita harus teliti, dan kita harus tahu bahwa tujuan diadakannya satuan itu adalah untuk menyatukan atau menyamakan persepsi setiap orang di dunia atau di bumi ini dalam pengukuran atau penimbangan suatu materi. Demikian yang dapat saya ceritakan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.